Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Febriani dari kelas BKI 3D. Saya di sini akan menjelaskan tentang penyesuaian pekerjaan. Dari segi pandangan psikologi, penyesuaian diri memiliki banyak arti seperti pemuasan kebutuhan, keterampilan dalam menangani frustasi atau konflik, ketenangan pikiran atau jiwa. Penyesuaian diri sangat relatif karena tidak ada orang yang dapat menyesuaikan diri secara sempurna. Penyesuaian diri itu harus dinilai berdasarkan kapasitasnya, individunya untuk mengubah dan menanggulangi tuntutan yang dihadapi, dan kapasitas ini sangat berbeda-beda menurut kepribadian dan tingkat perkembangannya. Kriteria penyesuaian diri yang baik adalah pengendalian diri sendiri yang berarti bisa mengatur impuls-impuls, pikiran-pikiran, kebiasaan-kebiasaan, emosi-emosi, tingkah laku yang berkaitan dengan prinsip-prinsip yang dikendalikan pada diri sendiri atau tuntutan-tuntutan yang dikenalkan oleh masyarakat. Menurut penulis Yutisnus Simon, apabila kebutuhan untuk menguasai adalah sama sekali atau untuk sebagian terbesar gagal dalam jangka waktu yang lama, maka individu pasti tidak dapat menyesuaikan diri. Lalu, ada aspek-aspek penyesuaian diri menurut Mustafa Fahmi. Penyesuaian diri menjadi dua aspek, yaitu yang pertama penyesuaian pribadi. Penyesuaian pribadi adalah penerimaan individu terhadap dirinya yang tidak memiliki rasa benci dan tidak merasakan percaya diri. Ada respon penyesuaian diri, ada yang baik atau buruknya, secara sederhana dapat dipandang sebagai suatu upaya individu untuk mereduksi atau menjauhi ketegangan dan untuk memelihara kondisi-kondisi keseimbangan yang lebih wajar. Penyesuaian adalah suatu proses ke arah hubungan yang harmonis antara tuntutan internal dan tuntutan eksternal. Faktor utama kegagalan proses penyesuaian diri pada seseorang adalah kegoncangan emosi yang dialami. Respon penyesuaian diri, baik atau buruk, secara sederhana dapat dipandangi sebagai suatu upaya individu untuk mereduksi atau menjauhi ketegangan dan untuk memelihara kondisi-kondisi keseimbangan yang lebih wajar. Penyesuaian adalah suatu proses ke arah hubungan yang harmonis atau tuntutan internal dan tuntutan eksternal. Faktor utama kegagalannya proses penyesuaian diri pada seseorang adalah kegoncangan emosi yang dialami. Biasanya kegoncangan itu terjadi akibat adanya berbagai dorongan perubahan pandangan kepada individu terhadap diri sendiri. Lalu yang kedua, penyesuaian diri moral dan agama. Penyesuaian moral yaitu penyesuaian berupa kemampuan individu untuk memenuhi norma atau nilai dan etika moralitas yang ada di lingkungan. Secara efektif individu merasa tidak disampingkan dalam kehidupan bermasyarakat. Penyesuaian agama adalah penyesuaian terhadap nilai-nilai religius yang berlaku dalam kehidupan keberagaman yang dianut oleh individu bersangkutan. Antara moral dan agama saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri. Yang pertama, penyesuaian dan tuntutan kejiwaan dalam masa pertumbuhannya. Yang kedua, penyesuaian dan pemuasan kebutuhannya. Yang ketiga, memperoleh kebiasaan, keterampilan, sikap, dan nilai selama proses pertumbuhannya. Mempunyai saham dalam proses penyesuaian pribadi dan sosial. Selanjutnya yaitu tentang self-direct change. Beberapa tahapan untuk melakukan perubahan diri yang terarah, yaitu yang pertama, bisa mengontrol diri. Berdasarkan diri pada kesadaran bahwa pada saat manusia memiliki kemampuan untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan kondisi yang dimiliki setiap manusia, itu dapat terjadi sebagai akibat perubahan dalam struktur kognitif
yang dihasilkan oleh perubahan struktur kognitif itu sendiri atau perubahan kebutuhan, juga adanya motivasi internal serta belajar yang efektif. Yang kedua tentang menetapkan tujuannya. Untuk menjaga individu agar tetap tertuju pada proses pembelajarannya, dalam arti mengetahui dan mampu secara mandiri menetapkan mengenai apa yang ingin dipelajari dalam mencapai kesehatan mental, serta tahu akan kemana tujuan hidupnya, cakap dalam mengambil keputusan dan mampu berpartisipasi di masyarakat dan akan mampu mempengaruhkan dirinya. Saat kita sudah memutuskan untuk melakukan perubahan diri, maka di saat itu pun kita juga harus menetapkan apa tujuan dari perubahan yang kita lakukan. Ketiga yaitu pencatatan perilaku. Pencatatan perilaku ini tidak bisa dianggap remeh dalam melakukan perubahan diri. Ada baiknya apabila melakukan pencatatan perilaku, baik perilaku yang ingin diubah maupun perilaku yang telah berhasil diubah, menguatkan perilaku ulang kalau individu merasa bisa mengambil manfaat dari perilaku yang pernah dilakukan sebelumnya. Kemungkinan lain yang bisa menjadikan seseorang mengulang perilaku sebelumnya karena merasa senang dengan apa yang pernah dilakukannya. Yang keempat itu menyaring antecedent perilaku. Antecedent merupakan peristiwa yang dialami saat ini, namun peristiwa tersebut merupakan akibat dari peristiwa sebelumnya. Dapat membagi perilaku sasaran ke dalam perubahan. Yang kelima, menyusun konsekuensi yang efektif. Memahami dalam arti sehat mental dapat menentukan perubahan pada individu dalam melakukan mobilitas untuk melakukan segala sesuatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Yang keenam, menerapkan perencana intervensi. Apabila penyusunan yang dibuat benar-benar matang, hal tersebut dapat mempermudah dalam melakukan penerapan bencana. Membawa perubahan, tentunya pada perubahan yang lebih baik dalam arti pemahaman nilai-nilai atau karakter dan wataknya, dan cara-cara berperilaku secara individual. Dalam arti kita harus lebih memahami cara berperilaku pada kegiatan proses pembentukan watak dan pembelajaran secara terencana. Yang ketujuh yaitu evaluasi, faktor yang penting untuk mencapai kematangan pribadi. Sedangkan salah satu faktor penting untuk mengetahui keefektifan adalah evaluasi, baik terhadap proses maupun hasil pembelajaran. Itu saja penjelasan yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.